Di atas sebuah kertas, kebijakan mungkin hanya terlihat sebagai deretan kata dan regulasi. Namun, di lapangan, kebijakan adalah penentu arah nasib masyarakat. Dalam video ini, kita tidak hanya akan bicara tentang teori, tetapi tentang bagaimana merancang jembatan yang menghubungkan masalah hari ini dengan solusi di masa depan. Saya Nadia Putri Pratama dengan NIM 2304267. Dalam video ini, saya akan membahas tentang formulasi kebijakan dalam konteks politik. Formulasi kebijakan adalah sebuah proses yang merumuskan solusi untuk masalah yang diidentifikasi, mempertimbangkan opsi kebijakan yang mungkin, dan konsekuensi dari setiap opsi. Dalam tahap formulasi kebijakan, peran politik sangat besar, sedangkan pada implementasi peran birokrasi sangat menonjol. Pada tahap formulasi dan implementasi, baik politik maupun administrasi ikut aktif terlibat di dalamnya. Menurut Dam, proses perumusan kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif karena masalah kebijakan itu sendiri sedemikian kompleks. Karena itu, perumusan atau yang disebut dengan formulasi kebijakan itu merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau yang dikenal juga sebagai think tanks, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, kemampuan untuk mengenali perbedaan antara situasi problematis, masalah kebijakan, dan isu kebijakan sangat penting guna memahami berbagai cara bagaimana pengalaman sehari-hari diterjemahkan ke dalam ketidaksepakatan mengenai arah tindakan pemerintah, baik yang aktual maupun yang potensial. Proses perumusan suatu kebijakan dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan publik. Proses yang dimaksud adalah proses transformasi atau pengubahan inputs menjadi output. Konsekuensi dari formulasi kebijakan itu sendiri mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan. Selanjutnya, apa yang menjadi masalah utama? Masalah utama yang dihadapi dalam formulasi kebijakan adalah merumuskan apa yang sebenarnya menjadi masalah kebijakan yang harus dipecahkan setelah suatu isu berhasil masuk ke dalam suatu agenda pemerintah. Hal ini dikarenakan sebuah isu itu seringkali bersifat abstrak, kompleks, dan memiliki banyak dimensi, sehingga pemerintah tidak bisa begitu saja menyusun solusi tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahannya. Proses pendefinisian masalah ini memerlukan ketajaman analisis untuk memisahkan antara gejala yang tampak di permukaan dengan penyebab fundamental yang ada di bawahnya. Jika pemerintah gagal dalam merumuskan masalah secara tepat atau yang sering disebut sebagai kesalahan tipe ketiga atau error of the third kind, maka kebijakan yang dihasilkan meskipun diimplementasikan dengan sangat baik, pada akhirnya tetap akan menjadi solusi yang tidak relevan bagi masalah yang sesungguhnya. Selanjutnya, dari masalah-masalah tersebut timbullah pertanyaan, siapa yang akan merumuskan suatu kebijakan itu? Dalam proses perumusan kebijakan publik, formulasi tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil interaksi dinamis antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan otoritas. Secara garis besar, aktor-aktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, aktor atau lembaga di dalam pemerintah, official policy makers. Aktor-aktor ini memiliki otoritas legal dan konstitusional untuk merancang, menetapkan, dan mengesahkan kebijakan. Mereka berada langsung di dalam struktur birokrasi dan lembaga negara, seperti lembaga eksekutif yang merupakan aktor sentral yang meliputi presiden, jajaran, menteri, hingga kepala daerah.
Mereka didukung oleh unit-unit birokrasi yang memiliki keahlian teknis untuk merumuskan draft kebijakan berdasarkan visi strategis pemerintah. Selanjutnya yaitu lembaga legislatif yang meliputi anggota parlemen seperti DPR dan DPRD berperan sebagai penyerap aspirasi konstituen yang kemudian dituangkan dalam usulan regulasi seperti RUU. Mereka memiliki fungsi legislasi yang krusial dalam menyaring isu mana yang layak diformulasikan menjadi hukum. Selanjutnya ada yudikatif. Melalui putusan pengadilan atau tinjauan yuridis, lembaga hukum dapat memengaruhi arah formulasi kebijakan, terutama jika kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, aktor atau lembaga di luar pemerintah atau unofficial policy makers. Meskipun tidak memiliki wewenang formal untuk menandatangani regulasi, aktor-aktor ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk isi dan arah kebijakan melalui lobby, advokasi, dan penyediaan data. Seperti kelompok kepentingan interest groups, yaitu organisasi seperti serikat buruh, asosiasi pengusaha, atau LSM yang berusaha memengaruhi formulasi kebijakan agar sejalan dengan kepentingan kelompok yang mereka wakili. Selanjutnya, partai politik berperan dalam agresi kepentingan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam platform politik yang akan diperjuangkan oleh anggotanya yang duduk di pemerintahan. Selanjutnya yaitu akademisi. Akademisi menyediakan landasan ilmiah, hasil riset, dan analisis berbasis data yang digunakan pemerintah untuk memastikan kebijakan bersifat rasional dan objektif. Selanjutnya yaitu media massa. Aktor ini juga berperan sangat penting dalam formulasi kebijakan, berperan sebagai kontrol sosial yang mampu membentuk opini publik sehingga memaksa para pembuat kebijakan untuk memperhatikan isu-isu tertentu yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Sinergi antara aktor internal dan eksternal ini sangat menentukan kualitas kebijakan. Ketika aktor di dalam pemerintah bersifat terbuka terhadap masukan dari aktor-aktor di luar pemerintah, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih partisipatif, transparan, dan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik. Sebaliknya, dominasi satu pihak tanpa kontrol pihak lain berisiko melahirkan kebijakan yang bersifat elitis atau tidak tepat sasaran. Kita akan membahas tentang 3 dimensi atau komponen utama dalam suatu formulasi kebijakan. Pertama, yaitu pelaku atau aktor kebijakan. Aktor kebijakan adalah subjek yang berperan aktif dalam siklus kebijakan. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pembuat keputusan, tetapi juga sebagai penyaring isi, penyusun agenda, hingga pengevaluasi. Seperti penjelasan saya sebelumnya mengenai siapa yang merumuskan suatu kebijakan. Yang kedua yaitu lingkungan kebijakan. Teori sistem dalam ilmu kebijakan yang dipopulerkan oleh David E. Stone menekankan bahwa kebijakan tidak lahir di ruang hampa. Lingkungan kebijakan adalah variabel eksternal yang terus-menerus memberikan input berupa tuntutan dan dukungan kepada sistem politik. Lingkungan ini mencakup dimensi yang luas seperti lingkungan ekonomi, yaitu kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau krisis fiskal yang memaksa pemerintah merumuskan kebijakan tertentu. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya, yaitu nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan norma yang berlaku seringkali menentukan apakah sebuah kebijakan akan diterima atau ditolak. Dan terakhir ada lingkungan politik, stabilitas pemerintahan, ideologi partai politik, dan dinamika kekuasaan yang memengaruhi prioritas kebijakan. Komponen yang ketiga yaitu isi kebijakan. Isi kebijakan sering disalahartikan hanya sebagai lembaran dokumen hukum. Secara substansial, isi kebijakan adalah desain solusi yang dirancang untuk menjawab permasalahan publik tertentu. Isi kebijakan yang komprehensif biasanya mengandung elemen berikut seperti adanya tujuan dan sasaran, apa yang ingin dicapai secara spesifik, misalnya menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2% dalam setahun. Selanjutnya ada target kelompok, yaitu siapa yang akan terdampak atau menjadi penerima. Selanjutnya ada strategi implementasi, yaitu bagaimana kebijakan ini dijalankan, seperti alokasi anggaran, pembagian wewenang antar instansi, hingga sanksi bagi pelanggar. Selanjutnya ada bentuk formal atau legal standing sebagai hasil akhir dari isi kebijakan karena harus dituangkan dalam instrumen hukum yang sah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah. Bentuk ini menentukan posisi kebijakan tersebut dalam hierarki hukum di tingkat daya paksa di masyarakat.
Nah, ketiga komponen tersebut harus selaras. Jika aktor tidak kompeten, lingkungan tidak dipahami, atau isi kebijakan tidak dirancang dengan baik, maka kebijakan tersebut tidak akan efektif mencapai tujuannya. Dalam proses perumusan kebijakan, juga terdapat beberapa model-model dalam perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan. Di antaranya ada model elit massa, model institusional, model kelompok, model sistem politik, model rasional komprehensif, model inkremental, dan model mixed scanning. Pertama, kita akan membahas tentang model elit massa. Dalam model ini, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok kecil yang berkuasa atau disebut dengan kaum elit, dan kelompok besar yang tidak berkuasa atau yang disebut dengan massa. Nah, dalam model ini, pembuat kebijakan dipersepsi sebagai segolongan elit masyarakat yang berkuasa. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Di sini, kelompok elit memiliki kekuasaan dan nilai-nilai yang berbeda dengan massa. Karena itu, dalam perspektif ini, kebijakan publik tak lain adalah kepentingan dan nilai kaum elit. Massa tak lain adalah pihak yang bersifat apatis dan buta terhadap informasi tentang kebijakan publik. Selanjutnya, yaitu model institusional. Model ini menekankan bahwa proses pembuatan atau perumusan suatu kebijakan berasal dari birokrasi struktur organisasi pemerintah seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan politik bertumpu pada lembaga-lembaga tersebut. Maka, suatu kebijakan publik secara otoritatif dirumuskan, disahkan, dan dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Selanjutnya, yaitu model kelompok. Dalam model ini, kebijakan publik dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan diri baik secara formal maupun informal ke dalam suatu kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok ini dapat mengajukan atau memaksakan kepentingan-kepentingannya pada pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan tadi akhirnya menjadi kelompok yang mempunyai kekuatan atau daya tekan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini, perumusan kebijakan publik merupakan hasil perimbangan kepentingan antar kelompok-kelompok kepentingan. Selanjutnya, yaitu model sistem politik. Model sistem politik ini diangkat dari uraian sarjana politik David A. Stone dalam bukunya The Political System. Model ini didasarkan pada konsep-konsep teori informasi seperti inputs, with inputs, outputs, dan feedback, dan memandang kebijakan publik itu sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Nah, dengan demikian, kebijakan publik itu dipandang oleh model ini sebagai hasil atau output dari sistem politik. Model rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dalam model ini adalah: pertama, pembuat kebijakan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain, atau at least dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Nah, tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran-sasaran yang memberi pedoman bagi pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Nah, akibatnya yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Nah, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Selanjutnya, pembuat kebijakan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai-nilai, dan sasaran yang telah digariskan. Hasil dari proses di atas adalah keputusan kebijakan rasional, yaitu suatu kebijakan yang dapat mencapai suatu tujuan yang paling efektif. Model inkremental. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan kebijakan yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah. Pembuat kebijakan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijakan yang ada sekarang. Masalah yang dihadapi oleh policy maker akan diredefinisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan, sehingga menjadikan dampak dari masalah itu dapat ditanggulangi.
Model mixed screening adalah kebijakan yang memperhitungkan baik keputusan-keputusan yang bersifat fundamental maupun inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental yang memberikan arahan dasar. Pandangan ini menyatakan bahwa tidak ada kebijakan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap-tahap dalam formulasi kebijakan. Tahap pertama yaitu tahap pendefinisian masalah atau problem definition. Langkah paling awal dan fundamental dalam formulasi kebijakan adalah mendefinisikan masalah secara tepat. Proses ini bukan sekedar mengidentifikasi adanya gangguan di masyarakat, melainkan upaya mendalam untuk membedakan antara gejala yang tampak dengan akar permasalahan yang sesungguhnya. Seorang perumus kebijakan harus mampu menjawab mengapa suatu kondisi dianggap sebagai masalah, siapa yang terdampak, dan apa konsekuensinya jika tidak segera ditangani. Kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan tipe ketiga, yaitu memberikan solusi yang benar untuk masalah yang salah. Oleh karena itu, pendefinisian masalah memerlukan data yang akurat serta analisis yang tajam agar masalah publik yang bersifat abstrak dapat ditransformasi menjadi masalah kebijakan yang terstruktur dan dapat dipecahkan. Tahap kedua yaitu penyusunan agenda atau agenda setting. Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah membawa isu tersebut ke dalam ranah prioritas pemerintah. Penyusunan agenda adalah proses seleksi di mana ribuan masalah publik saling berebut perhatian agar bisa masuk ke dalam agenda pemerintah. Suatu isu biasanya baru akan dianggap serius jika memiliki skala dampak yang luas, mendapatkan sorotan media yang masif, atau didorong oleh kekuatan politik yang signifikan. Di sini terjadi dinamika antara agenda publik atau apa yang dianggap penting oleh rakyat dan agenda kebijakan atau apa yang akan diputuskan oleh pejabat pemerintah. Keberhasilan suatu masalah masuk ke meja perumus kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor dalam melakukan advokasi dan membangun narasi bahwa isu tersebut mendesak untuk segera diselesaikan. Tahap ketiga yaitu pencarian alternatif solusi, developing alternatives. Ketika sebuah masalah sudah secara resmi menjadi prioritas, para perumus kebijakan mulai beralih ke fase kreatif untuk menyusun berbagai opsi tindakan. Tahap ini menuntut keterlibatan para ahli, akademisi, dan praktisi birokrasi untuk melakukan curah pendapat mengenai cara-cara yang mungkin dilakukan guna mencapai tujuan kebijakan. Pencarian alternatif tidak boleh terpaku pada satu solusi tunggal. Sebaliknya, perumus kebijakan harus menyediakan berbagai skenario, mulai dari intervensi regulasi yang ketat, pemberian intensif ekonomi, hingga pendekatan berbasis komunitas. Setiap opsi harus memiliki argumentasi logis mengenai bagaimana cara kerja solusi tersebut dalam mengatasi akar masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tahap keempat, yaitu penilaian alternatif atau policy appraisal. Setiap alternatif solusi yang telah terkumpul kemudian harus diuji melalui proses penilaian yang ketat berdasarkan berbagai kriteria kelayakan. Fokus utama dalam tahap ini adalah melakukan analisis biaya dan manfaat untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif secara hasil namun tetap efisien secara anggaran. Selain aspek ekonomi, perumus kebijakan juga harus mempertimbangkan kelayakan administratif, apakah birokrasi yang ada memiliki kompetensi atau teknologi untuk menjalankannya, serta kelayakan politik, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut akan diterima oleh pemangku kepentingan dan tidak menimbulkan gejolak sosial yang kontraproduktif. Tahap kelima, yaitu pemilihan alternatif terpilih, selection of policy option, yaitu pemilihan alternatif merupakan tahap pengambilan keputusan yang seringkali bersifat politis dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin. Setelah melihat hasil penilaian dari berbagai opsi, pengambil keputusan seperti presiden, menteri, atau kepala daerah harus memilih satu jalan terbaik untuk mengombinasikan beberapa opsi menjadi satu paket kebijakan yang utuh. Pemilihan ini tidak hanya didasarkan pada hitungan teknis di atas kertas, tetapi juga pertimbangan strategi mengenai arah pembangunan jangka panjang serta kompromi terhadap berbagai kepentingan yang ada. Disinilah diskresi kepemimpinan diuji untuk mengambil tanggung jawab penuh atas arah solusi yang dipilih. Tahap keenam yaitu pengesahan kebijakan, policy adoption.
or legitimation. Langkah terakhir dalam formulasi adalah memberikan legalitas dan legitimasi pada opsi yang telah dipilih agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses ini biasanya melibatkan interaksi intensif antara lembaga eksekutif dan legislatif melalui mekanisme sidang-sidang parlemen atau rapat kerja bersama. Di tahap ini, draft kebijakan akan diuji secara publik melalui proses dengan pendapat, di mana revisi dan negosiasi ulang sering terjadi untuk mengakomodasi masukan dari berbagai fraksi politik dan organisasi masyarakat sipil. Setelah disetujui secara kolektif dan ditandatangani, barulah draft tersebut bertransformasi menjadi produk hukum resmi seperti undang-undang atau peraturan daerah yang siap untuk diimplementasikan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa formulasi kebijakan bukan sekedar proses administratif di atas kertas. Ia adalah perpaduan tentang bagaimana aktor merespon dinamika lingkungan untuk menciptakan solusi yang nyata. Kebijakan yang baik tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari pemahaman mendalam atas realitas yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.